Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai perpangkatan. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, dan simak sampai habis agar kalian paham bagaimana kita belajar mengenai perpangkatan kali ini. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N. Artinya A kali A kali A kali sampai sebanyak N kali dengan N bilangan bulat positif. Nah, di sini kalian melihat ada A pangkat N. A ini disebut basis dan N ini disebut pangkat. Jadi apabila Ibu bilang basis berarti itu adalah A-nya dan pangkatnya berarti N. Nah, sekarang coba kita ke soal nomor 1 ya, agar kalian lebih paham bagaimana perpangkatan itu. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Nah, coba kalian perhatikan. Yang A negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 ini sebanyak 3 kali, sehingga ditulis negatif 2 pangkat 3. Nah, sekarang yang B 1/5 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5. 1/5 nya dikalikan sebanyak 5 kali, sehingga ditulis 1/5 pangkat 5. Bagaimana dengan yang C? Sama, kita hitung juga. Negatif 2/3 pangkat, kita hitung ada berapa kali? Ya, jadi jawabannya adalah negatif 2/3 pangkat 5. Yang D, T-nya kita hitung berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga yang D ini jawabannya adalah T pangkat 6. Bagaimana dengan yang E? Kita hitung, Y-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga apabila yang E ini dinyatakan sebagai perkalian berulang, maka dalam bentuk perpangkatannya menjadi Y pangkat 10. Nah, sekarang kita soal nomor 2. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Apabila kalian mendapat soal basis 10, jadi nanti dijadikan dalam bentuk 10 pangkat berapa. Kalian hitung saja nolnya ada berapa, ini 1, 2, 3. Sehingga yang A ini 1000 dijadikan dalam bentuk pangkat dengan basis 10 menjadi 10 pangkat 3. Tinggal kalian hitung saja nolnya ada berapa, jadi 10 pangkat 3. Nah, ini adalah cara cepatnya. Coba kita cek ya, 10 pangkat 3 itu 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10. Nah, betul kan? 10 kali 10 100, dikali 10 menjadi 1000. Jadi 10 pangkat 3 adalah 1000. Yang B begitu juga. Kalian perhatikan nolnya ada 5. 100.000 berarti 10 pangkat 5. Yang C 1 juta, kita lihat nolnya ada 6, sehingga 10 pangkat 6. Yang D 10 juta, nolnya ada 7, sehingga jawabannya adalah 10 pangkat 7. Kita ke soal nomor 3. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Nah, di sini diminta basis 2, berarti nanti jawabannya 2 pangkat. Kalian perhatikan di sini 256. Ternyata 256 ini adalah 2 pangkat 8. Jadi 2 kali 2 sebanyak 8 kali nanti akan menghasilkan 256. Bagaimana dengan B, C, D? Nah, silahkan kalian jawab sendiri untuk latihan di rumah ya. Nanti dijadikan 2 pangkat. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. Temukan nilai X pada persamaan matematika. Kalian lihat di sini yang A, 7 pangkat X sama dengan 343. Kita diminta untuk menemukan 7 pangkat berapa, hasilnya 343.
Kita lihat di sini, kita list saja. 7 pangkat 1 itu sama dengan 7. Kemudian 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, sekarang 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7. Hasilnya 7 kali 7 tadi 49, dikalikan 7 menjadi 343. Nah, ternyata 7 pangkat 3 itu tadi 343. Sehingga 7 pangkat X sama dengan 343 tadi. X-nya berapa? Ya, betul. Berarti X sama dengan 3. Untuk yang B, C, D dengan cara yang sama, silahkan kalian jawab untuk latihan di rumah ya. Jangan lupa kalian list saja 2 ini, misalkan yang B ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai menghasilkan 64. Nah, itulah nilai X-nya. Begitu pula dengan C dan D. Nah, ini ada rumus yang wajib kalian hafal. Rumus-rumus ini akan mempermudah kalian belajar mengenai perpangkatan. Nah, silahkan kalian simak soal berikut ini. Kita ke soal nomor 5. Sederhanakan perkalian dari perpangkatan berikut. Kita yang ke A. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, 7 pangkat 3 ini sama dengan 7 kali 7 kali 7. Dikalikan 7 pangkat 2. 7 kali 7. Kalian lihat perkalian 7-nya sebanyak 5 kali, sehingga ditulis 7 pangkat 5. Nah, berdasarkan rumus yang sudah kalian lihat sebelumnya, ada rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kalian lihat di sini basisnya sudah sama, yaitu A. Jika terjadi perkalian, maka pangkatnya ini ditambah menjadi A pangkat M tambah N. Nah, kalian lihat yang B, 1/3 pangkat 6 kali 1/3 pangkat 4. Basisnya sudah sama, sehingga dengan cepat kalian mengetahui jawabannya 1/3. Nah, pangkatnya ini ditambah 6 tambah 4 jadinya 10. Sedangkan yang C, kalian lihat di sini ada T tidak terlihat pangkatnya, berarti di sini pangkat 1. Nah, silahkan kalian kerjakan yang C dengan prinsip yang sama. Kita ke soal selanjutnya. Sederhanakan bentuk berikut. Ada 9 pangkat 4 dipangkatkan 3. Ini ada pangkat dipangkatkan lagi. Berdasarkan rumus yang sudah kalian ketahui, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, ini kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya ini dikali. 9 pangkat 4 pangkat 3 berarti 9 pangkat 12. Nah, 12 ini dari 4 kali 3. Ini dikali ya, 4 kali 3 hasilnya 12. Lanjut kita ke B. Nah, dengan cepat kalian bisa mengetahui jawabannya kalau ada pangkat dipangkatkan. Jadi 3 kali 6 18, sehingga jawabannya Z pangkat 18. Nah, yang C silahkan kalian jawab sendiri ya. Kalian coba bagaimana bentuk sederhana dari 2/3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Sekarang kita ke soal nomor 7. Sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Perhatikan yang A, Y pangkat 3 kali 2, Y pangkat 7 kali 3, Y dipangkatkan 2. Nah, di sini ada 3 suku dan ada suku yang masih ada di dalam kurung. Kita buka dulu kurungnya. Jadi yang tidak ada kurungnya kita biarkan dulu, atau kita langsung kita kalikan juga boleh. Nah, di sini konstantanya yang tidak ada kurung adalah hanya 2. Jadi kita tulis 2 di sini. Di sini kita sederhanakan Y pangkat 3 dikali Y pangkat 7. Jadi 3 tambah 7 jadinya 10. Kemudian, nah ini di dalam kurung kita buka kurungnya. Ada rumus AB pangkat M sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Yang ada di dalam kurung semuanya dipangkatkan. Jadinya A pangkat M, B pangkat M. Sama seperti yang A, yaitu 3 pangkat 2, Y pangkat 2. Jadinya 3 pangkat 2, Y pangkat 2 seperti ini.
berapakah hasilnya? Kita akan sederhanakan lagi. Nah, di sini juga ada rumus A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, tadi ya. Jadi kalau basisnya sama, dikalikan, pangkatnya itu ditambah. Jadi jawabannya adalah 18. Nah, 18 ini dari 3 pangkat 2 itu adalah 9. 9 kali 2 jadinya 18. Di sini Y pangkat 10, di sini Y pangkat 2. Jadi kita sederhanakan atau kita gabung jadi Y pangkat 12. Kemudian yang B, kita tulis dulu 2 di sini. Kemudian B, nah ini pangkatnya tidak terlihat, berarti ini pangkat 1. B pangkat 1, B pangkat 3. Kalau disederhanakan menjadi B pangkat 4. Kemudian Y pangkat 7, Y pangkat 2 disederhanakan jadi Y pangkat 9. Nah, seperti ini. Kemudian yang C ada yang di dalam kurung juga. Nah, ini soal yang dalam kurung. Kita buka dulu kurungnya, gunakan rumus yang tadi. Menjadi 3 pangkat M pangkat 3 kali M pangkat 4, N pangkat 4. Nah, ini sudah seperti ini, kita sederhanakan lagi. Yang bisa disederhanakan M pangkat 3 dengan M pangkat 4. Ini kita jadikan 1. Menjadi 3 M pangkat 7 kali N pangkat 4. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian yang D ini juga sama, ada tanda kurung. Kita buka dulu. Nanti T pangkat 4, N pangkat 3 pangkat 4. Nah, menjadi T pangkat 4, N pangkat 12. Ada pangkat dipangkatkan, jadi pangkatnya dikali. Nah, bentuk seperti ini, T pangkat 4, N pangkat 12 kali 4, T pangkat 3. Koefisien satu-satunya adalah 4, jadi kita tulis 4 dulu di sini. N-nya kita tulis karena sendirian, jadi N pangkat 12. Nah, T ini kita sederhanakan. T pangkat 4, T pangkat 3 kita jadikan 1 menjadi T pangkat 7. Untuk penulisan biasanya kita menggunakan sesuai urutan abjad. N dan T yang duluan adalah N. Jadi kita tulis dulu suku N pangkat 12 duluan, baru T pangkat 7. Kita ke soal nomor 8, sederhanakan perpangkatan berikut. 8 pangkat 4 per 8 pangkat 1. Nah, tadi ada rumus yang wajib kalian hafal. Salah satunya adalah A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini basisnya sudah sama. Tinggal kalau kalian sederhanakan, pangkatnya ini dikurang. Jadi M dikurangi N. Kalau tadi ditambah, kalau A pangkat M kali A pangkat N nanti ditambah pangkatnya. Tapi kalau perperan, ini pangkatnya dikurang. Atas kurangi bawah. Jadi yang A ini diperoleh 8 pangkat 4 dikurangi 1. Pangkat atas dikurangi pangkat bawah. Menjadi 8 pangkat 3. Nah, dengan cepat yang B juga seperti itu jawabannya. Kalau sudah tahu basisnya juga sudah sama, yaitu 2,3. Tinggal pangkatnya dikurangi menjadi 2,3 pangkat 4. Karena 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Bagaimana dengan yang C? Sama. Basisnya sudah sama, yaitu negatif 8. Tinggal kita main pangkatnya saja. Menjadi negatif 8 pangkat 6. Soal selanjutnya, sederhanakan perpangkatan berikut. Nah, ini ada banyak perperan sekali, kalian jangan bingung. Kalian cukup perhatikan dengan basis yang sama saja. Nah, seperti ini ya. Yang A, 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 ini kita sederhanakan dulu. Jadi 8 basisnya, 4 dan 2 ini kita gabung. Karena kali berarti pangkatnya ditambah. Jadi 8 pangkat 6 per 8 pangkat 3. Jadi karena sudah sama basisnya juga 8, jadi pangkatnya 3. 6 kurangi 3 jadi 3. Jawabannya 8 pangkat 3. Yang B juga begitu. Basisnya semua sama, yaitu negatif 2,3. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, kalian
tinggal kurangi saja pangkat di atas dikurangi dengan pangkat di bawah, menjadi negatif 2,3 pangkat 10 dikurangi 3 dikurangi 2, menjadi negatif 2,3 pangkat 5. Bagaimana dengan yang C? Nah, yang C ini adalah perkalian pecahan. Ingat, perkalian pecahan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Menjadi seperti ini. Yang atas ini kita sederhanakan dulu, yang bawah juga kita sederhanakan. Di sini B pangkat 9 kali B pangkat 7 menjadi B pangkat 16. Yang bawah B pangkat 3 kali B pangkat 4 menjadi B pangkat 7. Nah, ini basisnya sudah sama, kita sederhanakan menjadi B pangkat 9. Karena 16 kurangi 7 sama dengan 9. Kita ke soal selanjutnya. Sederhanakan bentuk berikut ini. Nah, di sini basisnya beda-beda, 6, 3, dan 2. Bagaimana cara menyederhanakannya? Gampang sekali. Kalian cari basis yang bisa dijabarkan. Artinya kalian ubah dalam bentuk perkalian. Basisnya yang bisa dijabarkan yaitu 6. 6 ini 2 kali 3. Nah, jadinya seperti ini. 2 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah, kalian juga harus ingat ada rumus AB pangkat M sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Nah, ini kan kita buka kurungnya menjadi seperti ini. Dengan kasus yang sama, jadinya nanti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, sudah sama kan basisnya? 2, 3, 3, 2. Nah, 2 dan 3 basisnya. Kita jadikan satu yang sama-sama basisnya. Menjadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, ini 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5, ini kita sederhanakan. Kalian juga harus ingat rumus-rumus sebelumnya ya yang sudah kita pelajari. Jadi kalian lebih mudah untuk menyederhanakannya. Nah, di sini kalian lihat 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 3 kurangi 3 jadi 2 pangkat 0. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 menjadi 3 pangkat 8. Nah, di sini ada perpangkatan 0, 2 pangkat 0. Di rumus sudah kalian simak bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga 2 pangkat 0 ini adalah 1. 1 kali 3 pangkat 8. 1 kali bilangan apapun yaitu bilangan itu sendiri. Sehingga jawabannya adalah 3 pangkat 8. Nah, bagaimana dengan soal nomor 11? Silahkan kalian pause, kemudian coba kalian sederhanakan bentuk aljabar berikut ini dengan cara yang sudah kalian pelajari pada video ini. Nah, semoga kalian berhasil ya, dan semoga tepat jawabannya. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan kalian tulis kolom komentar ataupun kalian bertanya dengan kakak kalian atau teman kalian. Itu tadi pembahasan mengenai perpangkatan. Semoga kalian paham bagaimana perpangkatan itu. Jangan lupa untuk latihan soal-soal mengenai perpangkatan. Ini sekaligus kalian menghafal dan menerapkan rumus-rumus perpangkatan agar kalian lebih paham bagaimana perpangkatan itu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.